Kita lanjutkan dengan penyaji yang kedua. Beliau berasal dari Minangkabau, berasal dari SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ibu Insinyur Fitriani Febi Adiana Gustarini SEM PMPDE. Pak ini bisa dulu. Terima kasih, Alhamdulillah Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Namun sebelum saya men-share konten materi presentasi saya, izinkan saya mengucapkan salam penghormatan. Yang terhormat Bapak Kepala P4TK PKN IPS, Dr. Haji Subandi. Yang terhormat Profesor Dr. Nunuk Suryani selaku Sekretaris Dirjen GTK Kemdikbud. Kemudian tak lupa para pejabat struktural dan fungsional dari P4TK PKN IPS sekaligus penyelenggara. Kemudian tak lupa yang terhormat rekan sejawat narasumber serta Bapak Ibu hebat yang hadir di Room Webex, dan juga teristimewa Bapak Ibu yang setia di YouTube channel meskipun tanpa sertifikat. Semoga kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah dan kita mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hebat, sebelum saya menampilkan konten materi presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Fitriani Febi Adiana Gustarini, Guru Ekonomi SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sambutlah salam saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak bisa mengklik share konten Bapak Ibu. Host. Silakan dicoba Ibu. Ya, terima kasih host. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu tampil presentasi materi presentasi saya, bahwa ini adalah pengalaman mengajar saya di SMA Negeri 2 Rambatan pada mata pelajaran ekonomi. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Adapun judul best practice saya adalah Nasionalisme Pancasila Membumi di Kelas Ekonomi dengan Metode Pandemi. Ada 4 hal yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode pemecahan masalah, ketiga pelaksanaan dan hasil yang dicapai, keempat penutup. Langsung saja pendahuluan. Adapun latar belakang dari best practice saya ini adalah melihat fenomena-fenomena yang tampak di masyarakat kita. Mungkin hal ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 1998, apalagi setelah dibukanya corong demokrasi. Seakan-akan kita melupakan bagaimana etika kita berbangsa dan bernegara. Seperti telah disampaikan oleh Profesor Nunuk tadi, juga dengan pembicara narasumber Pak Andarusmi, bahwa terlihat banyaknya kejadian di masyarakat seperti adanya perpecahan, adanya konflik, kemudian kekerasan. Kita berbicara seakan-akan kita hanya memikirkan hak kita, tetapi kita lupa dengan hak orang lain. Nah, menurut dugaan saya, apakah ini memang terjadi penurunan nasionalisme Pancasila? Nah, ini hanya dugaan, tetapi tidak bisa kita pungkiri karena memang fakta yang terjadi demikian. Kemudian juga ada laporan-laporan survei bahwa memang nasionalisme Pancasila kita telah menurun sebesar 10%. Nah, kalau seperti ini tentu tidak bisa kita diamkan. Tentu kita harus ada usaha bagaimana kita mengingatkan kembali tentang nasionalisme Pancasila ini kepada warga masyarakat. Nah, oleh karena nasionalisme Pancasila itu adalah sebuah karakter, dan karakter itu tidak bisa kita ubah semudah kita membalikkan telapak tangan. Dia butuh proses. Nah, proses untuk penanaman karakter, penanaman
nasionalisme Pancasila itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Nah, oleh karena saya seorang guru, tentu saya lebih banyak berperan di sekolah, khususnya teristimewa di mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran ekonomi. Nah, oleh karena itu saya berpikir bagaimana kalau saya mengingatkan kembali tentang nasionalisme Pancasila itu kepada anak didik saya yang saya ajar di pelajaran ekonomi, dengan tujuan kalau kita sering mengingatkan seperti yang ada dalam literatur, bahwa dengan sering-sering kita mengingatkan, nanti secara tidak sadar dia akan masuk ke otak alam bawah sadar dari siswa tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam alam bawah sadar, dia akan otomatis tampilannya seperti yang telah ada di alam bawah sadar tersebut. Nah, dengan harapan semoga anak didik yang telah kita berikan tentang nasionalisme Pancasila itu, yang telah terinstal di dalam otak dan pikiran dan jiwanya, mereka akan menampilkan sikap-sikap nasionalisme Pancasila, dan mereka bisa menularkannya kepada lingkungan mereka, baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di masyarakat. Kemudian kita masuk teori yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme berdasarkan KBBI adalah suatu paham kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Namun kita perlu harus ingat bahwa cinta saja tidak cukup. Nah, rasa cinta kepada tanah air itu harus mempunyai pandangan yang sama, persepsi yang sama di antara kita sebagai warga negara, sehingga tidak terjadi pertentangan karena salah persepsi. Nah, rupanya pendiri negara kita telah mengakomodir pandangan yang sama itu di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, menurut Sunoto dan Basir, bahwa hal yang fundamental dari penyelenggaraan negara itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini adalah tertuang di dalam agama yang dianut oleh warga negara, yang mengajarkan kita bagaimana kita berbakti, taat dan patuh kepada ajaran agama, dan juga mengajarkan kita bagaimana bersikap, berbuat kebajikan terhadap sesama manusia. Jadi mengajarkan kita, menuntun kita bagaimana kita beradab, menjunjung nilai persatuan. Kemudian kita tidak terpecah belah meskipun kita berbeda-beda. Kalau dalam Islam itu ada menjunjung ukhuwah. Kemudian juga untuk mendapatkan keputusan kita harus bermusyawarah. Nah, ingat, musyawarah itu pun juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga keadilan sosial akan tercapai apabila seimbang antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara yang diwakili oleh penyelenggara negara. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu insya Allah akan tercapai. Kemudian teori yang kedua, pembelajaran ekonomi. Sampai saat ini saya belum menemukan definisi tentang pembelajaran ekonomi. Yang saya temukan adalah pengertian pembelajaran, pengertian ekonomi, batasan ilmu ekonomi, dan manfaat belajar ekonomi. Sehingga bisa dibuat definisi bahwa pembelajaran ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk membelajarkan siswa memahami konsep-konsep ekonomi dan menerapkannya di dalam kehidupan, baik kehidupan rumah tangga keluarga, yang disebut juga rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Kemudian teori yang ketiga, pantun. Menurut KBBI dan Zulkarnaini bahwa satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama, kedua berupa sampiran, baris ketiga berupa isi, berima ABAB, kata 4-6, dan jumlah suku kata 8-12. Kemudian menurut Zulkarnaini bahwa pantun itu syarat dengan nilai pendidikan, nilai moral. Nah, kita ketahui ada pantun nasihat. Jadi layaklah pantun ini bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Salah satu untuk pembelajaran
pembelajaran, meskipun bukan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan teori tadi, kemudian saya punya pengalaman bagaimana membumikan nasionalisme Pancasila itu dalam mata pelajaran yang saya emban, yaitu ekonomi, yang saya padukan keduanya dalam bentuk pantun. Isinya, sampirannya adalah nasionalisme Pancasila, sedangkan isinya adalah ekonomi. Sehingga saya sebut metodenya metode pandemi, pantun, nasionalisme, dan ekonomi. Nah, sebelumnya Bu, saya sudah punya pengalaman tentang membelajarkan pantun dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, ini adalah 3 karya buku yang sudah ber-ISBN. Yang merah ini adalah karya saya sendiri, sedangkan yang 2 putih ini adalah karya saya bersama siswa, yaitu tentang seri belajar dan berpantun ekonomi, tentang konsep dasar ketenagakerjaan dan konsep dasar pengangguran. Nah, tapi di sini bukan membicarakan sampirannya bukan tentang nasionalisme Pancasila umum. Nah, oleh karena itu telah istilahnya cukup berhasil, kemudian ada karya, terfikir oleh saya, bagaimana kalau sampirannya lebih difokuskan lagi kepada sesuatu yang lebih bermakna, yang bermanfaat bagi anak didik saya. Terfikirkan oleh saya bagaimana kalau sampirannya diisi dengan nasionalisme Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentu persiapan dengan penyusunan silabus, kemudian dengan menyusun RPP. Nah, pada saat pembelajaran ini dilaksanakan pada tahun 2018 dengan masih menggunakan di sekolah saya KTSP 2006. Dengan RPP sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses dengan RPP yang berlembar-lembar. Namun di dalam best practice ini demi kepraktisannya saya konversi menjadi RPP 1 lembar. Nah, ini RPP 1 lembarnya Bapak Ibu. Jadi meskipun RPP 1 lembar tidak mengurangi makna dan artinya bisa juga kita gunakan pada pembelajaran K2013. Nah, meskipun RPP 1 lembar, RPP tersebut juga saya lampirkan format penilaian seperti yang di samping ini adalah lembar pengamatan aktivitas belajar, kemudian kartu skor karakter, kartu skor kecerdasan, lembar pengamatan psikomotor. Nah, selain itu juga saya melampirkan tentang jurnal. Jurnal ini penting untuk menulis, mencatat kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Selain lembar penilaian, saya juga melampirkan bahan ajar. Hanya di sini tidak saya tampilkan karena bahan ajar berisi materi banyak, ditambah dengan soal. Selain bahan ajar juga LKS, ini cover LKS-nya Bapak Ibu. Kemudian isi LKS-nya seperti ini, ya ada di sini diketahui berapa KKM. Jadi dia tahu, siswa tahu apa yang tentang SK, KD, indikator. Nah, kemudian juga di dalam LKS sangat penting sekali petunjuk. Petunjuk ini akan memberikan bagaimana langkah-langkah siswa bekerja, apa yang tugas individu, apa yang tugas kelompok. Contohnya seperti ini, kelompok 1 membuat pantun pengertian APBN dengan tugasnya nasionalisme Pancasila sila pertama. Begitu juga misalnya kelompok 5 membuat pantun prinsip penyusunan anggaran dengan nasionalisme sila kelima. Nah, demikian juga apa saja yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka presentasikan, dan apa saja yang akan mereka lakukan tanya jawab. Jadi lengkap. Jadi kalau mereka membaca dengan seksama petunjuk LKS ini, insya Allah pembelajaran kita akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kemudian di dalam LKS ya juga dilampirkan lembar penilaian. Kalau tadi kan lembar penilaian untuk RPP kita, hanya kita yang tahu. Tetapi di siswa juga diberitahu bahwa ini loh nak yang dinilai tentang selama Ananda melakukan kegiatan PBM. Jadi kita memberikan nilai secara transparan.
sehingga mereka akan bekerja sebaik-baiknya insya Allah. Kemudian di LKS juga untuk masing-masing akan diberikan cover, nanti mereka akan isi kelas, kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Selain itu juga diberikan lembar notulen kelompok. Jadi ada satu orang dalam satu kelompok membuat notulen. Nanti dia akan menuliskan kelas berapa, kelompok berapa, apa tugas-tugas kelompok, misalnya moderator A, si presentasi si B, penjawab si C, dan notulen si D. Kemudian kalau penanya, siapa kelompok penanya, apa pertanyaannya, apa jawabannya. Sehingga semua notulen ini akan terisi kalau memang benar yang anggota-anggota itu melakukan kegiatan. Jadi sebenarnya ini mengantisipasi bagaimana siswa semuanya bekerja. Nah, kemudian juga disediakan lembar dari tugas membuat pantun, baik pantun pertanyaan maupun pantun jawaban. Nah, kemudian setelah persiapan tentu melakukan pelaksanaan. Nah, saya tidak menceritakan bagaimana kegiatan pendahuluan untuk mempersingkat, langsung masuk kegiatan inti. Namun sebelum kegiatan inti tentu kita telah melakukan pembagian bahan ajar, pembagian LKS, pembagian kelompok, pembagian tugas, dan penyusunan bangku tempat duduk. Kemudian baru mulai kegiatan inti membuat pantun. Setelah itu yang ketiga melakukan presentasi, yaitu penyampaian tentang pandemi. Nah, presentasi dilakukan secara formal layaknya orang presentasi, sedangkan kalau penyampaian itu bisa informal, tergantung mood siswa saat itu. Kalau ingin mereka, Bu, kita duduk santai-santai, nah silakan. Yang penting konsepnya kegiatan komunikasi hasil dari kegiatan mereka yang telah mereka lakukan, mereka komunikasikan kepada peserta yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu tentang pandemi kelompok 1, tentang tugasnya membuat pengertian APBN dengan tugas membuat nasionalisme Pancasila sila pertama. Saya bacakan Bapak Ibu. Nasionalisme Pancasila sila ke-1, pengakuan tentang Tuhan Esa. Mohon jelaskan kepada aku APBN itu apa kepanjangannya. Dasar moral setiap tindakan, inti Pancasila sila pertama. APBN ini saya jelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi tahap awal masih sederhana. Kalau yang tentang APBN-nya Bapak Ibu nanti semakin ke bawah pantunnya dia akan semakin mendalam. Nah, di sini terlihat bahwa baris pertama, baris kedua adalah khusus tentang nasionalisme Pancasila sila pertama, sedangkan yang baris ketiga dan keempat itu menyangkut ekonomi, khususnya pengertian APBN. Nah, demikian juga Bapak Ibu untuk kelompok 2 tentang kebijakan anggaran dengan nasionalisme Pancasila sila kedua. Saya tidak bacakan semua ya Bapak Ibu karena nanti ada pembahasannya. Ini untuk menghemat waktu. Kemudian ini kelompok ketiga pantunnya Bapak Ibu azas penyusunan APBN dengan nasionalisme Pancasila sila ketiga. Kemudian ini kelompok 4 fungsi APBN dengan nasionalisme Pancasila sila keempat. Kemudian yang kelima prinsip penyusunan anggaran dengan nasionalisme Pancasila sila kelima. Nah, apa hasil dan pembahasannya? Nah, tadi kan saya sudah menyiapkan lembar-lembar penilaian yang diketahui oleh siswa, yaitu kemudian dikumpulkan data, diperolehlah aktivitas belajar siswa 100%, karakter siswa 92,14%, kecerdasan siswa 85%, keterampilan 83,33%, dan hasil UHA tuntas 92%. Kemudian apa nilai pentingnya? Nah, selain mata pelajaran ekonomi, penguasaan tentang materi pembelajaran ekonomi, tentu nilai pentingnya bisa membumikan nasionalisme Pancasila dan sekaligus melestarikan pantun. Nah, apa bukti nilai pentingnya? Mari kita baca Bapak Ibu. Ini lanjutan dari cuplikan kelompok 1 tadi, pengertian APBN. Ini lanjutannya Bapak Ibu. Nah, di sini kan dia membuat nasionalisme Pancasila sila pertama, kebenaran sebagaimana sifat Tuhan. Nah, ini untuk yang bait pertama. Sedangkan bait yang kedua, nasionalisme Pancasila sila ke-1 selalu berpijak pada ajarannya. Nah, Bapak Ibu hebat, ini adalah karya siswa. Berarti mereka sudah tahu bahwa yang benar itu hanya Tuhan. Yang maha benar Allah
itu maha benar. Jadi kalau sudah tahu bahwa Allah itu maha benar, maka tentu kita harus berpijak kepada ajarannya yang benar itu. Nah, dengan pengakuan ini, setidak-tidaknya sudah tertanam di dalam jiwa mereka. Kalau sering-sering tentu akan seperti tadi terinstal di otak mereka. Kemudian ini penting, apalagi bukan hanya kita sebagai warga negara, warga pribadi, juga sebagai penyelenggara negara agar selamat kita dalam penyelenggaraan negara kita, sehingga negara adil sejahtera itu tercapai. Nah, ini untuk kelompok 1. Sedangkan tentang ekonominya ditanyakan APBN berlaku berapa lama? Mohon kami diberi penjelasan. Dengarlah jawaban dari APBN 1 tahun berlakunya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tentang kebijakan anggaran. Nasionalisme Pancasila sila kedua, seimbang jasmani dan rohani. Kebijakan anggaran apa artinya? Jelaskan kepada kami. Nah, jawabannya, nasionalisme Pancasila sila kedua mendahulukan umum dari per orang. Kebijakan anggaran artinya kebijakan pemerintah mengatur uang. Demikian juga untuk kelompok 3, azas penyusunan APBN dengan nasionalisme Pancasila sila ketiga. Nah, di sini ditekankan bahwa untuk mencapai stabilitas negara, maka kita harus bersatu. Kalau negara kita sudah stabil, maka penyelenggaraan negara itu akan berjalan dengan lancar. Jadi tujuan negara masyarakat adil makmur sejahtera itu akan tercapai. Nah, untuk ekonominya, azas penyusunan APBN kedua, mohon berikan penjelasan padaku. Azas penyusunan APBN kedua, hemat, efisien, dan produktivitas. Nah, demikian Bapak Ibu, demikian juga untuk yang kelompok 4 tentang fungsi APBN. Ya, nasionalisme Pancasila sila keempat, setiap keputusan dengan musyawarah. APBN sebagai fungsi alokasi, mohon jawaban yang terarah. Nasionalisme Pancasila sila keempat, musyawarah untuk kepentingan umum. Fungsi alokasi, jawaban tepat, APBN dialokasikan ke sarana umum. Demikian juga nanti sila kelima dengan prinsip penyusunan APBN Bapak Ibu, bahwa nasionalisme Pancasila sila kelima itu negara adil kepada rakyatnya. Kalau negara adil berarti akan mendukung untuk kemajuan yang dinamis. Sedangkan penyusunan anggaran kedua, prinsip keduanya adalah penyusunan anggaran dinamis. Nah, dengan ini sebenarnya kita mengingatkan kembali, karena mereka mungkin sudah tahu, Bapak Ibu kan sudah, seperti kata Profesor Nunuk tadi, sudah ada sejak SD itu sudah diajarkan ini, tapi kita sebagai guru perlu mengingatkan mereka, karena dengan seperti tadi, dengan mengingat berarti terinstal di otak mereka dan diharapkan akan tampil di dalam perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, berarti bisa saya simpulkan bahwa metode pandemi layak dikembangkan karena meningkatkan aktivitas, kecerdasan, karakter, dan juga membumikan nasionalisme Pancasila dan pantun dalam pembelajaran ekonomi. Rekomendasinya, semakin banyak bahan ajar yang kita berikan dan kita sediakan tentang ekonomi Pancasila semakin baik, dan perlunya penataran guru mapel non-KWN, kemudian latihan pantun bagi guru mapel non-bahasa Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu. Namun sebelum saya tutup presentasi saya bacakan 2 kata mutiara. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh dalam bumi tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku guru paling nasionalisme Pancasila. Namun, selaku guru, aku berupaya menanamkan kepada anak didikku tentang 5 butir mutiara indah warisan pendiri bangsa ini. Semoga mereka senantiasa menebarkan kilauan 5 butir mutiara tersebut di setiap pemikiran, perilaku, dan tindakan mereka. Fitriani Febi Adiana Gustarini. Demikian corong saya berikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat. Luar biasa. Ibu Insinyur Fitriani telah menyampaikan
karyanya tentang pandemi. Jadi menasionalismekan anak melalui pantun nasionalisme dan ekonomi. Dia berpantun. Saya juga akan berpantun, Bu. Jalan-jalan ke tanah datar. Di sana jumpa Ibu Insinyur Fitriani. Siswa perlu banyak belajar agar bisa bertindak baik dalam kegiatan ekonomi. Bapak. Ya, Bu Fitriani telah menyampaikan bagaimana orang, ya kalau dalam bahasa ilmiahnya ada etika ekonomi, ada ekonomi positif. Jadi antara ekonomi positif dengan ekonomi normatif tidaknya seimbang. Artinya orang bebas berkegiatan ekonomi, tapi hak-hak orang lain harus diperhatikan dalam etika ekonomi. Itu nampaknya yang beliau bahas. Baiklah, pada kegiatan selanjutnya kami beri kesempatan dulu kepada Bapak melaksanakan metode pantun ini, metode pandemi ini, di era pandemi ini. Coba. Ya Pak, terima kasih Bapak Moderator. Saya sudah melihat ada pertanyaan 3 orang partisipan yang bertanya dengan pertanyaannya hampir sama, yaitu Ibu Ika Sulistiani, Dewi Zahara, kemudian Ibu Diatmika Wijayanti, Drangsir Hayu. Nah, bagaimana menerapkan pantun dalam kegiatan pembelajaran ekonomi dalam masa pandemi ini? Nah, untuk masa pandemi kemarin kan saya tidak melaksanakan seperti ini Bapak Ibu, tetapi saya sudah mempunyai rencana bahwa akan lebih mudah, lebih enak lagi kita mengajarkannya. Jadi kita tidak share materi Bapak Ibu, kita sajikan saja pantun agak beberapa bait. Nah, nanti kita katakan kepada siswa berdasarkan pantun yang Ananda baca ini, apa kira-kira yang dapat Ananda maknai ya? Apa yang bisa Ananda sampaikan? Kira-kira apa makna isinya? Nanti kan bermacam-macam makna dari mereka Bapak Ibu. Nanti setelah ada mereka menjawab, baru kita respon, kita klarifikasi. Kalau ada yang salah kita koreksi, kalau bagus kita persepsi, kita berikan apresiasi, justru lebih bagus. Nah, setelah itu nanti selain kita menyajikan materi, kita berikan juga materi. Nanti persilakan Ananda membuat pantun, nggak perlu banyak-banyak, cukup misalnya 2 pantun. Nah, silakan. Kalau mau dibacakan, nanti dikirimkan video, atau nanti kalau videonya sudah jadi, nanti kita upload ke Facebook, ke media sosial. Jadi menurut saya justru lebih menarik Bapak Ibu kalau kita lakukan di masa pandemi. Itu kan hanya pengelolaan kita saja, bagaimana guru mengelola, bagaimana pembelajaran kita bisa kita laksanakan. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Indria Kelana, apakah tujuan pembelajaran bisa dicapai? Nah, mungkin maksudnya kalau tujuan pembelajaran untuk pengetahuan, seperti sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau pengetahuan, kalau sekali saja kita kan tentu tidak ingat di kepala kita semuanya. Contohnya seperti seminar ini, apakah bisa Bapak Ibu menangkap sekali saja tanpa diulang di rumah? Nah, begitu juga kalau kita kuliah kan kita ulang lagi. Nah, itu yang kita tekankan kepada siswa. Kalau ingin tujuan pembelajaran hanya untuk pengetahuan, tentu harus diulang lagi. Tapi kalau untuk pembelajaran lainnya kan ada tujuannya, bukan hanya pengetahuan. Berarti ada afektif dan juga ada keterampilan. Nah, tadi seperti tadi bahwa tujuan keterampilan saya dengan format penilaiannya, anak itu diajarkan bagaimana menjadi moderator, kemudian bagaimana dia sebagai presensatornya, kemudian juga diajarkan dia bagaimana menjadi notulen, kemudian bagaimana kalau dia menyanggah. Jadi itu keterampilan yang kita ajarkan Bapak Ibu. Itu kalau di K13 kan itu sangat dipentingkan sekali gitu. Kemudian karakter, tentu bagaimana menghargai. Kalau orang sedang berbicara di depan, kita harus menyimak. Kalau kita sedang bekerja harus serius, harus teliti. Itu kan berupa karakter Bapak Ibu. Jadi tercapai tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pengetahuan ya tentu harus kita rajin-rajin mengulangnya. Mungkin demikian Bapak, singkat saja jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.